Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Alhamdulillah. Bagi yang belum baik, semoga saya akan mendapatkan yang baik. Amin. Hari ini yang nggak datang siapa yang nggak hadir? Bunda. Bunda. Iya, Bunda nggak hadir ya hari ini ya. Oke. Enggak. Nah, di sini sebelum kita mulai belajar, saya mau minta Mas Azhar dulu untuk memimpin doa. Coba Mas Azhar dipimpin doanya. Sembari saya menyiapkan ini. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin amin. Amin. Oke. Tadi udah saya absen ya. Sudah. Oke. Hari ini oh iya, pada pertemuan yang pertama kita kan kemarin kan bahas apa tentang berbakti kepada Orang tua. Kepada orang tua. Kemarin juga kita sama singgung beberapa ayat Al-Quran dan hadis ya anak-anak. Dan hari ini ya, kita juga akan sedikit menyerempet ya sedikit menyinggung materi yang kemarin ini mungkin. Tapi bukan hadisnya. Kita lihat. Oke, nah kita mulai pada ini. Coba teman-teman perhatikan. Yang kemarin itu sempat ramai di sosial media itu mengenai perang dagang antara Amerika dan China itu ramai sekali. Kalau teman-teman di sini membaca sebuah artikel dan berita itu dikatakan sampai Amerika itu menerapkan tarif itu 85%. Itu merupakan sebuah angka yang gila sekali teman-teman. Kemudian China pun tidak berhenti di situ. China juga membalas dengan menaikkan tarif impornya juga. Kemudian ketika yang kemarin terjadi itu Amerika sudah mengesahkan tarif kepada China. Apa yang dilakukan China? Ketika China itu sudah mentok, China itu melakukan yang namanya refill produk. Apa itu refill produk? Jadi kalau teman-teman tahu, dan saya yakin di sini bahwasanya seluruh barang yang ada di dunia ini itu ada sangkut-pautnya dari Cina. Kalau teman-teman tahu tas branded kemudian handphone yang mahal itu kemungkinan mereka itu ada kaitannya dengan Cina. Misalkan bahan bakunya itu dari Cina, kemudian produksinya itu juga dari Cina itu juga bisa. Ya, hal tersebut itu menarik teman-teman. Karena mereka tuh di Amerika itu ternyata itu mereka itu menganggap barang-barang branded itu ya buatan mereka sendiri. Padahal sebenarnya tidak. Itu dibuatnya itu ya di Cina sebenarnya itu. Dan itu terjadi karena kurangnya kehati-hatian mereka dalam membeli barang. Kemudian yang kedua itu adalah ada kabar kalau ini dalam viral kuliner ayam goreng berjualan di Solo ternyata halal. Manajemennya minta maaf. Ini juga sempat ramai juga kemarin. Padahal di sana itu kebanyakan langganannya itu adalah masyarakat lokal yang mayoritas Islam, kemudian para mahasiswa yang ya kemungkinan yang Islam juga. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Itu karena kurangnya waspada mereka terhadap sumber-sumber atau terhadap barang-barang yang mereka beli atau yang mereka pakai. Nah, hal seperti ini teman-teman, kalau ketidakhati-hatian seperti ini, apabila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam agama, itu sangat fatal sekali. Nah, maka dari itu, verifikasi itu sangat perlu. Verifikasi itu sangat penting. Untuk apa? Supaya kita tahu asal-usul sebuah barang, asal-usul sebuah makanan atau sesuatu yang kita gunakan. Lanjut. Nah, seberapa penting sih verifikasi itu?
Verifikasi itu sangat penting. Bahkan verifikasi itu sudah dilakukan oleh para cendekiawan umat Islam pada zaman dahulu. Ya. Dalam bidang apa? Dalam bidang hadis. Melalui apa? Melalui unsur-unsur hadis. Dan dengan unsur-unsur hadis ini, sumber-sumber keagamaan tentunya itu dapat diverifikasi itu secara jeli dan cermat. Dan itulah hebatnya, salah satu kehebatan dari umat Islam yang dimiliki oleh orang-orang zaman umat lain selain Islam itu ya ini. Salah satu ketelitian mereka, kehadiran umat Islam dahulu itu sudah terwujud dalam unsur-unsur hadis ini. Apa itu unsur-unsur hadis? Unsur-unsur hadis itu adalah untuk memahami dan memverifikasi hadis. Para ulama ilmu hadis telah mengidentifikasi beberapa unsur pokok yang harus ada pada setiap hadis. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi hadis itu untuk memverifikasi sesuatu itu butuh jadi hadis itu untuk mengetahui kelemahan atau kekuatannya itu dari beberapa unsur. Salah satunya yaitu sanad, matan, dan rawi yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, unsur-unsur ini memiliki kaitannya yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Jadi fondasi utama adalah menentukan autentitas dan kualitas suatu riwayat. Ya. Kekuatan sebuah hadis yang sudah saya katakan sebelumnya. Oke, next. Nah, yang pertama adalah matan. Apa itu matan? Matan itu adalah inti atau redaksi hadis itu sendiri atau isinya, yang merupakan bagian paling penting karena di dalamnya terkandung pesan dan ajaran Nabi Muhammad. Dan jadi kalau kita tulis di sini ya unsur-unsur hadis, itu bagian yang pertama itu adalah matan. Matan ini tadi adalah inti atau redaksi hadis itu sendiri, yang merupakan bagian yang paling penting. Atau bisa kita katakan intinya itu adalah isi dari sebuah hadis. Sebagai contoh, kalau teman-teman itu sering mendengar hadis Innamal A'malu Binniyat, dan itu sebenarnya teman-teman itu sedang mengatakan matan dari sebuah hadis, dan itu belum lengkap ya teman-teman. Ya itu sebagai contohnya ini Innamal A'malu Binniyat. Kemudian yang kedua adalah sanad hadis. Apa itu sanad? Sanad dalam ilmu hadis adalah jalur matan, yaitu silsilah para perawi yang menyampaikan matan hadis dari sumber asli yaitu Nabi Muhammad hingga sampai ke kita. Jadi yang kedua ini adalah sanad. Kalau teman-teman itu sering mendengar ya itu ilmu ini bersanad ke siapa, ilmu ini bersanad ke siapa, ini hampir mirip dengan yang disebutkan di sini yaitu sanad hadis. Dalam hadis itu biasanya pada di awal itu teman-teman itu biasanya disebutkan an Amirul Mukminin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seperti itu. Itu adalah contoh dari sanad. Yang ketiga, yang terakhir, ini adalah perawi, yaitu rawi. Rawi adalah individu atau informan yang menyampaikan riwayat hadis dari Nabi Muhammad. Ini yang biasanya ada di akhir sebuah hadis itu biasanya dikatakan rawahul Bukhari wa Muslim, rawahul Maliku wa Syafi'i wa Ahmad, ya, seperti itulah. Pokoknya masih banyak lagi ya teman-teman. Itu adalah contoh. Rawi. Tiga ini saling berkaitan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ingin mengatakan atau ingin menyampaikan sebuah hadis secara lengkap, yaitu harus memiliki tiga kriteria ini: matan, sanad, dan rawinya itu harus jelas. Bisa nggak Pak? Kalau kita misalkan ngomong cuman matanya aja itu bisa, sanadnya bisa. Cuman kalau misalkan diujian ke Pak besok, Bapak akan meminta kalian untuk menyebutkan seluruh ketiga faktor ini dengan lengkap. Nah, contoh lebih lengkapnya Bapak sudah buat di sini. Nah, Amirul Mukminin Fauzi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah
sebelah. Kembali. Nah ini warna kuning itu tulisannya. Sudah saya katakan sana. Kemudian yang warna hijau ya. Inama akul dunia, tak inama likulit iman awal, makanan dulu, wadilaman warasuli dan seterusnya. Itu adalah matanya, isinya. Kemudian yang terakhir ya, yang bagian biru muda ini Pak tulis itu merupakan sebuah rawinya, rawi di sini siapa? Rawahul Bukhari wa Muslim. Oke, itu ya penjelasan saya ini Bapak. Karena ya waktunya kita singkat ya. Kemudian Bapak ada rapat. Kali ini Bapak akan memberikan kalian sebuah tugas. Bapak akan memberikan kalian tugas. Silahkan disimak. Jadi tugas rumah kali ini ya silahkan dikerjakan nanti di rumah adalah menulis sebuah hadis. Tugas tulis sebuah hadis itu dalam bentuk portofolio. Jadi nanti bagiannya seperti ini teman-teman. Kotak pertama di atas itu merupakan sanad. Kemudian kotak bagian ini itu adalah mata. Kemudian pada bagian sini kalian tulis rawi. Setiap bagian ini kalian tulis dan ini harus saling menyambung ya teman-teman. Misalkan seperti kata Bapak tadi ini tentang hadis inama amul dunia itu kalian sanadnya kalian tulis di sini, matanya kalian tulis di sini dan rawinya kalian di sini. Kemudian di bawahnya sini yang Bapak tulis ke sini, di bawahnya sini Bapak minta kalian tulis hadisnya secara lengkap, kemudian artinya juga. Ya, kemudian Bapak ingin kalian mengumpulkannya di minggu berikutnya. Karena Bapak tahu mungkin kalian juga yang bekerja, jadi kumpulkan aja di minggu selanjutnya. Oke, saya berikan dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kamu udah dapat? Udah. Ya udah. Ya sini udah dapat? Sudah. Iya. Sip. Oke ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada sore kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa belajar ya, jaga kesehatan karena sekarang musim hujan ya. Takutnya kalian pilek nanti kalian nggak mau mengulang tugas, kalian akan remedial, kasihan ya. Oke. Supaya Mas Ulil bikin doanya dulu Mas, doa mau pulang. Siap, tundukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kalau punya Pak mohon maaf ya. Mari kita bertemu di pertemuannya. Tetap semangat. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.